Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu memuji Zat yang maha mulia dan maha perkasa Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa seluruh alam semesta ini. Zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana, dan maha esa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta telah memuliakan kita karena memilih kita di antara hamba-hambanya menjadi orang-orang yang beriman. Dan juga kita diperintahkan untuk mempertahankan keimanan ini dan keislaman sampai wafat. Allah berfirman, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selama hidup, menjalankan perintah-perintah agama Allah, Islam, sampai kita wafat dan akhirnya mendapatkan apa yang telah Allah janjikan. Dan insya Allah kita semua sepakat dengan izin Allah SWT kita hadir di sini tidak ada tujuan lain kecuali untuk mendalami agama Islam itu. Ini sebuah nikmat juga yang harus kita syukuri karena Allah memilih kita di antara hamba-hambanya yang terus berusaha dan semangat untuk menuntut ilmu. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati, dimuliakan, diidolakan, suri tauladan bagi orang-orang beriman. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, pekan pertama, pekan kedua dari setiap bulannya bila Allah SWT mudahkan kita akan melanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Dan kita masih dalam bab melalaikan kewajiban-kewajiban. Sudah kita paparkan panjang lebar masalah melalaikan sholat, kita sudah paparkan juga melalaikan zakat, kita sudah paparkan melalaikan puasa Ramadan, dan kita kemarin sempat membahas melalaikan haji bagi yang sudah memenuhi syaratnya. Dan sekarang kita akan masuk di bahasan masalah melalaikan jihad. Asasnya sebenarnya adalah pendapat para ulama yang membagi tentang hukum-hukum jihad. Bahasan kita dari situ. Yaitu ada yang membahas atau mengatakan bahwasanya jihad bisa hukumnya fardu ain, wajib secara individual, bisa menjadi fardu kifayah, dia wajib tapi bagi sebagian saja yang sedang berada di lokasi, yang berada di luar lokasi tersebut sudah terwakili dengan yang sedang ada, atau dia bisa menjadi sunnah secara umum, sunnah muakkadah. Hukum-hukum ini dibagi oleh para ulama tentu sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Sementara untuk menjadi fardu ain itu ulama merincikan dengan ada yang mengatakan menjadi 3 bagian, ada yang mengatakan 3 atau 4 bagian. Tapi kita berpegang pada yang 3 bagian. Yang pertama, dia menjadi wajib apabila diperintahkan oleh pemimpin. Kapan seorang sosok pemimpin negara yang sah memerintahkan untuk berjihad, maka hukumnya fardu ain. Setiap individu di situ, di wilayah itu wajib berperang. Contoh waktu di masa Nabi Muhammad SAW, beliau perintahkan para sahabat untuk perang Uhud. Waktu itu kalau kita hadir, nggak boleh kita menolak untuk ikut berperang, terutama kaum laki-laki ya. Kecuali orang yang punya udzur, seperti orang yang sudah sangat tua, cacat secara fisik ya. Atau selain laki-laki kayak wanita, anak-anak itu juga ada udzurnya. Tapi bagi laki-laki yang sehat, ya, normal, maka mereka ikut berperang. Dan itu wajib, fardu ain, secara individu karena Nabi perintahkan. Makanya kita temukan 700 orang sahabat yang semuanya sehat dan memenuhi kriteria, tidak ada yang luput, semuanya hadir di Uhud. Begitu juga dengan perang Khandaq, perang Parit. Kita tahu bagaimana Nabi SAW mewajibkan, maka 1000 orang kaum laki-laki muslim semuanya hadir di Khandaq. Walaupun mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka. Tidak asing bagi kita cerita tentang mujizat-mujizat Nabi SAW yang terjadi di perang Khandaq. Ya. Karena mereka tidak bisa keluar dari Khandaq. Perintah Nabi SAW harus per 10 orang menggali dari lubang ini, titik ini ke titik ini misalnya. Dan mereka tidak boleh meninggalkannya. Sampai akhirnya mereka karena income-nya harian, mereka nggak punya income lagi, kecuali harus bekerja harian, akhirnya mereka pun kelaparan. Terjadilah kisah Jabir radhiyallahu anhu yang menyembelih seekor anak kambing untuk Nabi SAW dan beberapa sahabat, akhirnya 1000 orang semuanya ikut makan sebagai mukjizat.
yang Allah berikan kepada Nabi SAW, memperbanyak makanan yang dimasak oleh Jabir dan istrinya, bisa makan untuk 1.000 orang. Karena mereka kelaparan di saat itu. Ada sahabat yang istrinya mengirimkan satu keranjang kecil kurma, lalu Nabi SAW suruh tuang di kain yang beliau berikan atau tebahkan, kemudian kurma itu menggunung sehingga semuanya bisa makan. Nah itu terjadi di Khandak. Tapi inti bahasanya adalah sebenarnya waktu itu perintah Nabi SAW semua laki-laki wajib untuk hadir. Kalau kita kembali ke perang Khandak itu, sampai Nabi SAW menyiapkan satu benteng, itu khusus untuk menaruh orang-orang tua dan wanita serta anak-anak. Karena semua laki-laki wajib hadir di lokasi perang pada saat itu. Nah ini fardu ain. Yang melarikan diri, tidak mau, berarti dosa besar. Gitu kan? Kemudian juga kita tahu pada saat perang Tabuk yang sangat masyhur, ya, kisah Ka'ab bin Malik dan teman-temannya, sampai karena mereka tidak ikut berperang di perang Tabuk yang telah Nabi SAW wajibkan waktu itu fardu ain, maka diboikot Ka'ab dan teman-temannya itu sampai 50 hari lebih baru turun ayat Al-Quran yang menyatakan kalau Allah menerima taubat mereka. Waktu itu diboikot, tidak boleh ada muslim yang mengucapkan salam dengan Ka'ab dan teman-temannya, tidak boleh ada yang transaksi, ya, sampai Ka'ab menceritakan sendiri kisahnya. Waktu dia mengatakan saya belum pernah sesehat itu di masa itu. Saya juga belum pernah memiliki harta sebanyak itu di saat lagi dikumandangkan perang Tabuk. Lalu Nabi saya pun menunda-nunda sambil mengatakan saya akan keluar sampai pasukan akhirnya pergi dan saya kehilangan jejak mereka. Akhirnya dia pun tinggal di kota Madinah gitu ya. Sampai Nabi SAW pulang dari perang Tabuk, walaupun di Tabuk tidak terjadi peperangan karena memang dasarnya orang-orang Romawi tidak mau keluar bertemu dengan Nabi SAW karena Heraklius, kaisar mereka waktu itu sempat masuk Islam di tangan utusan Nabi SAW, tapi dia murtad karena dia takut kehilangan kerajaannya. Kisah yang panjang berhubungan dengan masalah itu, tapi yang jelas Nabi SAW mewajibkan pada saat itu untuk perang. Dan itu harus dipatuhi sebagai pemimpin, ya. Nah itu contoh-contohnya, tentu banyak peperangan, ada perang Bani Mustalik, ada peperangan juga Khaybar. Tapi Khaybar ini memang Nabi SAW batasi yang pergi berperang itu hanya yang ikut di kesepakatan Hudaybiyah. Intinya sebenarnya perintah instruksi pemimpin, kan gitu. Nah di sini sebagian ulama mengatakan memang tidak boleh orang pergi berperang, ya, kecuali dengan izin pemimpin wilayahnya. Nah kayak kita misalnya ke Palestina itu harus dengan izin pemerintah gitu ya. Itu keadaan yang pertama bisa fardu ain. Keadaan yang kedua, kalau wilayah kita sedang diserang, penjajah datang. Nah mirip kalau di kasus perang Uhud dan perang Khandak bergabung antara dua hal ini. Perintah Nabi SAW untuk berperang dan juga wilayah lagi diserang. Nah untuk mengusir para penjajah itu. Nah ini fardu ain, bukan pilihan. Gak bisa antum bilang saya belum belajar jihad, saya belum belajar keterampilan. Ya udah terjun aja di saat itu. Jadi memang kita harus terjun karena sudah fardu ain. Hukumnya secara individual. Jadi yang pertama pemimpin perintahkan, kayak dulu waktu Indonesia juga mungkin ya. Mungkin presiden sudah datang, di Indonesia sudah diresmikan presiden lalu memerintahkan untuk berperang melawan Belanda, melawan Portugis, melawan Jepang gitu-gitu yang menjajah, maka itu semua wajib ya individu muslim untuk pergi. Kemudian yang kedua kalau lagi diserang, nah kayak kita juga dulu dijajah Indonesia, nah itu bergabung mirip dengan Uhud, karena Uhud waktu itu pasukan Quraisy sudah sampai. Uhud itu berada di wilayah Madinah sebenarnya ya, cuma di masa itu sebelah Uhud itu ada pintu gerbang Madinah, sehingga inti kotanya masih berpisah dengan Uhud. Padahal sebenarnya kalau kota Madinah asalnya Uhud itu masuk. Nah pasukan Quraisy sudah sampai ke Uhud dan akan menyerang Madinah. Mirip dengan perang Khandak gitu kan. Mereka sudah datang. Nah ini fardu ain, gak bisa menghindar. Dan yang ketiga, kalau pasukan muslim sama pasukan kafir sudah bertemu di kancah peperangan. Ini gak ada opsi bagi kita kecuali melawan, mati syahid atau membawa kemenangan. Yang lari di saat itu perang lagi berkecamuk, ya ini berarti dia termasuk dosa besar. Nah ini hukumnya fardu ain. Nanti akan ini yang menyebabkan kita membahas dosa besar itu malam ini ya. Jadi orang melalaikannya. Pemimpinnya sudah panggil dia nggak mau. Musuh sudah menyerang dia juga masih nggak mau, gitu ya. Kemudian juga musuh lagi berhadapan sudah perang-perangan dia melarikan diri.
Ini kena pengecutnya ya, maka itu semua bagian daripada dosa besar. Ya, nggak boleh sama sekali. Dia juga bisa menjadi hukum fardu kifayah, tercukupkan seperti kasus teman-teman kita di Palestina ya, atau wilayah-wilayah yang kita jauh tidak bisa terjangkau, mereka di sana sudah berjihad. Nah, bagi kita fardu kifayah namanya. Maksudnya tercukupkan karena sudah ada yang melakukannya. Juga dia bisa menjadi sunnah muakkadah adalah di masa-masa dulu ya, banyak di kerajaan-kerajaan Islam di masa Khulafaur Rasyidin ya, di masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, mereka punya pasukan-pasukan muslim yang berada di perbatasan dengan negara-negara non-muslim, kemudian terkadang terjadi peperangan. Nah, ini peperangannya bukan karena wilayah muslim lagi diserang, bukan juga sebenarnya karena pemimpin lagi menginstruksikan, tapi di situ ada pasukan yang berjaga-jaga, ribat. Maka setiap saat bisa saja diserang oleh musuh. Nah, sementara mereka berjaga-jaga, kalau terjadi perang mereka ikut, nah itu sunnah. Ya. Nah, kita sedang bicara masalah fardu ainnya. Karena melalaikan sesuatu yang jatuh kewajibannya secara individu, nah ini bagian daripada dosa besar. Ya. Baik, kita teman-teman sekalian beranjak daripada pendapat ulama, dan ini dinukil juga salah satunya dari Syekh Utsaimin rahimahullah tentang masalah pembagian jihad ini menjadi 3. Sementara jihad itu juga dibagi atau dijeniskan kategorikan oleh para ulama dengan 3 macam. Kalau tadi yang kita bahas itu 3-3-nya yang hukumnya ya, fardu ain, fardu kifayah sama sunnah muakkadah itu masuk kepada jihad melawan musuh di medan perang ya, berhadapan secara fisik gitu ya. Ini dalam Islam memang ada. Kemudian ada juga jihad melawan syaitan. Nah, ini juga ulama mengatakan bagian daripada jihad, tapi berbeda sekali dengan bahasan tadi. Ini dalilnya semua ayat Al-Quran yang menyebutkan syaitan adalah musuh kalian, jadikanlah musuh kalian, kita wajib memerangi syaitan tersebut dengan cara menepis semua syubhat dan syahwat yang dibisikkan oleh syaitan. Itu wajib. Jadi nggak boleh kita sengaja membiarkan syaitan bisikin kita lalu kita terjerumus. Karena dia ingin kita masuk ke dalam dosa. Fahami ini bagian dari jihad. Supaya jangan lagi kita membuka pintu. Setiap bisikan syaitan kita main iyakan. Seakan-akan itu bukan pelanggaran. Nah, kita harus jihad melawan syaitan tersebut. Begitu juga ada jihad melawan hawa nafsu. Ya. Melawan hawa nafsu di sini apapun gejolak dalam jiwa kita untuk melakukan dosa. Wajib kita lawan. Itu juga ulama masukkan dalam macam-macam jihad itu sendiri. Sementara dalil cukup banyak berhubungan dengan masalah perintah dalam ibadah yang mulia ini. Walaupun kita juga perlu titik beratkan ya, ada di antara kaum muslimin yang terlalu berlebih-lebihan dalam masalah ini sehingga mereka salah faham dengan bab jihad. Seperti misalnya mereka ada yang bom bunuh diri misalnya, atau mereka mengganggu ketentraman di wilayah kaum muslimin, atau menyerang ahli zimmah, orang-orang non-muslim yang di bawah naungan pemerintah Islam atau ada kesepakatan damai. Ini nggak boleh semuanya terjadi, itu bukan jihad. Karena orang yang berusaha memerangi orang-orang non-muslim yang berada di baungan pemerintah muslim atau di bawah jaminan ya, atau ada kesepakatan damai dengan orang Islam, ini nggak boleh ya. Ini hukumnya berbahaya sekali, berdosa. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna riha la tujadu min masirati arba'ina kharifa. Artinya siapa yang coba-coba membunuh seorang mu'ahad, orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam, ya, seperti orang-orang non-muslim yang ada di negara kita, presiden orang muslim, menteri-menteri banyak orang muslim, kita mayoritas muslim, dan ada banyak agama yang diakui di Indonesia. Kita nggak boleh ganggu mereka. Itu mereka orang-orang yang tidak buat salah, nggak ada urusannya gitu. Nggak boleh diganggu. Nah, siapa yang coba-coba bunuh mereka lalu mengatakan oh ini jihad, itu tidak akan pernah mencium bau surga. Kata Nabi SAW, dan surga itu tercium dari jarak 40 tahun. Nah, saya yakin sekali karena hukum ini jelas bagi kaum muslimin. Umumnya orang non-muslim kalau hidup di wilayah orang muslim pasti aman. Ya, mereka bisa berbisnis, mereka bisa segala macam. Kita bisa lihat di seluruh muka bumi ini rata-rata negara-negara muslim, orang-orang non-muslim hidup tenang-tenang saja. Kayak di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di mana-mana nggak ada yang ganggu. Tentu kita kalau lihat sebaliknya malah tidak seperti itu ya biasanya ya. Kalau orang non-muslim yang minoritas biasanya ada saja hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, ini terjadi seperti itu. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah
Itu tadi saya jelaskan dulu, ada orang berlebihan dan ini salah ya. Jangan diikutin generasi muda muslim, jangan antum bertemu dengan orang-orang karena kelompok khawarij ini mereka kuat sekali mendoktrin orang, doktrinnya itu kuat sekali. Mau masuk surga enggak? Gini saja, bom dirilah, bunuh sanalah, itu turis diganggu. Ini sebenarnya enggak ada urusannya sama sekali sama kita gitu ya. Daripada antum bunuh turis itu didakwahi itu yang benar. Ya, bukan dibom, bukan dibunuh. Kalau bunuh itu di medan perang, sudah berhadapan, dia keluar, namanya kafir harbi. Orang kafir yang keluar siap berperang, nah itu hadapi mereka, silakan. Seperti Nabi SAW suruh para sahabat untuk berperang di Uhud, hadapi musuh, sampai pedang patah, gak ada masalah. Kan itu. Itu oke, tapi kalau orang-orang yang aman, diberikan jaminan, tidak boleh sama sekali diganggu. Kan itu. Dan ada juga orang yang terlalu kurang sekali, sama sekali nggak mau bahas jihad, nggak mau tahu keutamaannya, lalu takut dicap ini nanti garis kelas kalau bahas jihad, ini juga terlalu kurang. Kita ada di tengah-tengahnya. Kita nggak akan melampaui batas syariat, kita juga tidak akan mungkin menghilangkan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah cukup banyak dalam masalah jihad ini, diantaranya surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 78, di mana Allah berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi, huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Al-ayat. Ini ayat cukup panjang, kita ambil saksi bahasan di awal potongan ayat. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia Allah telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Artinya tidak usah khawatir kalau kalian mau jihad. Khawatir nanti saya disakiti oleh musuh, khawatir nanti gagal, khawatir. Itu nggak perlu dipikirkan. Yang suruh kalian berjihad, membela agama Allah SWT adalah Allah itu sendiri. Jadi kita disuruh bersungguh-sungguh, artinya kita belajar keterampilannya, kita baca keutamaannya, bekali diri dengan ilmu, kemudian kita baru terjun ke lapangan di saat memang ada ya variabel hukum yang membolehkan kita melakukannya. Jadi tidak boleh sembarangan terjun bebas gitu ya. Itu juga dalam firman Allah surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 41 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Berangkatlah kamu untuk berperang di jalan Allah. Di saat itu ada keluar berperang. Besarkan jiwa kamu, baik dalam keadaan ringan maupun berat. Walaupun masih berat rasanya, ikut aja sama muslimin, nanti Allah akan mudahkan. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahuinya. Ini diantara dalil-dalilnya yang menyebutkan tentang masalah jihad. Itu dari ayat. Tentu kalau kita mau bahas ini cukup banyak ya. Cukup banyak ayat-ayat Al-Quran tentang jihad, tapi saya ringkaskan karena waktu kita hanya maghrib isya. Saya coba membacakan beberapa hadis-hadis yang harusnya ini menjadi satu program dalam benak kita. Kalau memang pas terjadi dan dibutuhkan sesuai dengan hukum-hukum syariat yang benar, para pemimpin sudah mengumandangkan, para ulama sudah menyampaikan, maka oke, kita hadir. Tapi kita sudah punya bekal, apa nih kira-kira bahan bakarnya. Ya, ilmunya itu kan bahan bakar penggeraknya. Antum nggak mungkin mau hadiri majelis ilmu seperti ini kecuali sudah tahu keutamaannya. Antum nggak mungkin mau hadir sholat tepat waktu tadi kecuali antum sudah tahu keutamaannya. Kita nggak mungkin mau misalnya bersedekah atau meninggalkan pekerjaan haram kecuali memang kita tahu hukumnya. Nah sama juga dengan jihad. Apa yang itu kan bahan bakarnya karena pengetahuan kita. Nah sama dengan jihad ini. Di antaranya hadis Nabi SAW yang mulia berhubungan dengan masalah ribat. Ribat itu berarti berjaga-jaga di perbatasan ya antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim. Kalau memang akan terjadi pertikaian-pertikaian, kita berada di perbatasan, kapan ada penyerangan kita siap untuk membela kaum muslimin. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ribatu yaumin fisabilillah khairu minad dunya wa ma'alaiha. Ribat satu hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh yang ada di atasnya. Satu hari saja. Ya. Wa mawdi'u sauti ahadikum minal jannati khairu minad dunya wa ma'alaiha. Dan ketahuilah tempat cemeti seseorang di antara kamu nanti di surga lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya. Warrauhatu yaruhuhal abdu fi sabilillah awil gadwatu khairu minad dunya wa ma'alaiha. Dan ketahuilah kata Nabi SAW, satu kali perjalanan pergi berperang di jalan Allah, pulang ataupun pergi,
yang dilakukan seorang hamba lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Di sini kita bisa lihat bagaimana keutamaan berjaga-jaga saja, belum terjadi interaksi perang, sudah begitu besar pahalanya. Satu harinya lebih baik daripada seluruh dunia ini. Hari-harinya, fasilitasnya, segala macam lah. Ya. Hadis yang itu tadi hadis Bukhari Muslim. Hadis yang lain juga dari hadis Salman radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairu min siyami syahrin wa qiyami. Ribat sehari semalam, kalau tadi hadis yang sebelumnya sehari, kalau ini sehari semalam berarti full 24 jam. Ribat sehari semalam di jalan Allah itu lebih baik daripada puasa dan qiyamul lail 1 bulan. Ribatu yaumin wa laila khairu min siyami syahrin wa qiyami. Wa in mata fihi jara alihi amalhu alladhi kana ya'mal. Dan jika dia meninggal dunia bukan karena dibunuh oleh musuh, ajalnya datang sementara dia ada di perbatasan, maka dikatakan amalnya yang pernah dia lakukan semasa hidupnya akan terus mengalir pahalanya. Ya sholatnya, ya zikirnya, ya sedekahnya, apa saja yang dia kerjakan selama dia hidup, ya sebelum dia ikut ribat berjaga-jaga di perbatasan itu, semua akan ditarik seakan-akan dia hidup mengerjakannya. Lalu dikatakan wa ujri alaihi rizqu wa umina minal futtan, dan akan terus mengalirkan rezekinya walaupun di dalam kuburnya, Allahu alam seperti apa, dan juga dia akan diamankan dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu mayyitin yukhtamu ala amali illa al-murabit fi sabilillah illa al-murabita fi sabilillah fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa yu'manu min fitnatil qabr. Setiap orang yang mati ditutup amalnya kecuali orang yang melakukan ribat di jalan Allah, karena sesungguhnya awal amalnya dikembangkan hingga hari kiamat dan dia akan diamankan dari fitnah kubur. Maksudnya adalah pertanyaan mungkar dan nakir. Nah ini diantaranya. Dan sekian banyak hadis-hadis tentang masalah ribat. Ya, saya cuma pilih sebagiannya karena ini cukup banyak ya dalil-dalilnya. Dan ada hadis yang unik dinukil dari tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu berhubungan dengan ribat. Kita tambah satu hadis ini karena hadisnya cukup banyak, puluhan hadis berhubungan dengan masalah ribat. Dinukil dari Mujahid seorang tabi'in bahwasanya Abu Hurairah annahu kana fir ribati fafazzi'a ila sahil. Bahwasanya ketika dia sedang dalam ribat, Abu Hurairah tiba-tiba rekan-rekannya ketakutan dan berlari ke daerah pesisir. Thumma qila la ba's fansarafa an-nasu wa Abu Hurairah waqif. Lalu dikatakan sudah aman kok, tidak ada masalah sebenarnya. Lalu orang-orang tetap melarikan diri kecuali Abu Hurairah sempat berdiri di lokasi itu sejenak. Famarra bihi insan, ada seseorang lewat lalu berkata, faqal ma yuqifuka ya Abu Hurairah, apa yang membuat Anda sempat berhenti di sini? Sementara orang-orang lain sudah coba menyelamatkan diri karena lokasi ini tidak ada musuh, tapi katanya tadi musuh akan menyerang. Faqala, maka beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, mauqifu sa'atin fi sabilillah khairu min qiyami lailatul qadri indal hajaril aswad. Maka beliau mengatakan, saya mendengarkan Nabi SAW bersabda, sesaat saja berdiri di jalan Allah, lokasi itu akan terjadi peperangan, atau mungkin baru selesai peperangan, atau sesaat kayak tadi dia masih menunggu nih, apakah musuh sudah pindah wilayah, dia kemudian baru mau nyusul ke sana. Intinya berada sesaat di wilayah di jalan Allah itu lebih baik daripada mendirikan malam Lailatul Qadri di posisi dekat Hajar Aswad. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahih dan Al-Baihaqi juga mengatakan hadis ini sahih, serta Syekh Albani mensahihkan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dari kitab yang kita baca ini. Dan ini hadis-hadis yang sangat mulia dan cukup banyak hadis berhubungan dengan masalah ribat. Begitu juga dengan orang yang sempat begadang karena ingin berjaga-jaga, karena pasti orang kalau lagi perang ya seperti kita lihat waktu teman-teman kita kemarin di Palestina diserang, mereka susah sekali tidur karena setiap malam senjata musuh bisa datang menyerang. Kalau mata mereka begadang di jalan Allah ini punya keutamaan sendiri, akan dijamin diselamatkan dari api neraka. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi dan dikatakan hadis ini oleh Syekh Albani sahih di ghairihi karena cukup banyak saksi-saksinya maka menjadi
sahih karena didukung dengan riwayat-riwayat lain dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ainani la tamassuhum an-nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua mata yang pasti tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang begadang untuk berjaga-jaga di jalan Allah. Dalam riwayat yang lain dari hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ainani la tamassuhum an-naru abada, ainun batat taqla'u fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah. Ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Mata yang selalu begadang untuk berjaga di jalan Allah dan mata yang menangis karena takut kepada Allah. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Dalam riwayat yang lain dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh beliau berdasarkan syarat Imam Bukhari. Kata atau dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ala unabbikum bilailatin afdala min lailatul qadr, harisun harasa fi ardi khawfin la'allahu alla yarja' ila ahli. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang satu malam yang lebih utama daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Nah, ini lebih baik daripada Lailatul Qadar. Satu malam mengalahkan Lailatul Qadar, yaitu seseorang yang berjaga-jaga di daerah yang mengkhawatirkan bisa jadi ia tidak kembali lagi ke keluarganya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim. Maksudnya di perbatasan antara muslimin dengan orang-orang non-muslim. Jadi ini termasuk keutamaan yang sangat besar berhubungan dengan masalah berjaga-jaga itu. Begitu juga kalau orang mengeluarkan hartanya, dianjurkan kita berjihad dengan jiwa dan harta. Ada orang yang bisa menggabungkan kedua, di mana Allah Azza wa Jalla mudahkan buat mereka ya. Mereka punya harta, mereka juga punya kesempatan perang. Di masa Nabi SAW cukup banyak kisah-kisah tentang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan seterusnya. Sahabat-sahabat banyak yang mereka menginfakkan harta lalu mereka juga ikut berperang. Ada bahkan digabungkan dengan keutamaan yang menutup semua itu yaitu dengan mati syahid. Ya, kasus Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muttalib, banyak sekali sahabat-sahabat yang mati syahid gitu ya. Nah, kalau ada juga orang yang hanya bisa dengan fisik. Karena dia tidak punya harta, dia langsung ikut berperang. Dia juga ada. Ada juga orang yang tidak bisa fisik tapi dia dengan harta. Nah, contoh kasus ketua teman-teman kita di Palestina ya, itu kita bantu dengan harta kan berapa kali kita sampaikan sini. Selama ada kesempatan, ayo berinfak, bantu karena itu termasuk jihad. Yang kita bisa dapatkan keutamaannya kalau kita membantu dengan harta kita, itu ada banyak hadis-hadis yang membahas masalah ini secara khusus. Dimulai dari hadis yang sahih riwayat An-Nasai juga Tirmidzi dari hadis Khuraim bin Fatiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, man anfaqa nafaqatan fisabilillah kutibat lahu bi-700 du'fin. Barang siapa yang memberikan nafkah di jalan Allah, membiayai peperangan, dicatat untuknya sebanyak 700 kali lipat. Di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, man jahaza ghaziyan fisabilillah faqad gaza. Siapa yang membekali peperangan di jalan Allah, maka sama dengan dia sedang ikut berperang. Mungkin dia tidak bisa ikut ke sana lokasi, ya, tapi dia membiayai gitu kan. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad gaza. Dan siapa yang membiayai dan mengurusi keluarga orang yang sedang berjihad dengan baik, memenuhi tentang kebutuhannya, makanannya, pakaiannya dan segala macam, maka sungguh ia juga dianggap sudah berperang. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan Ibnu Hibban mirip lafadznya dengan ini, kata Nabi SAW, man jahazza ghaziyan fisabilillah aw khalafahu fi ahli kataballahu lahu mithla ajrihi hatta annahu la yanqusu min ajril ghazi syai'a. Barang siapa yang membekali seorang pejuang di jalan Allah atau menggantikannya untuk mengurus keluarganya, dia biayai perang itu atau dia sendiri tidak ikut berperang tapi dia membiayai keluarga para mujahid, niscaya Allah akan mencatat untuknya seperti pahala pejuang itu hingga tidak berkurang sedikit pun dari pahala si pejuang, gitu ya. Dan cukup banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah ini. Ada hadis yang cukup unik kalau menurut saya dalam masalah ini, yaitu hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu dengan sanad hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kata Nabi SAW, afdalus sadaqati dhillu fustatin fisabilillah wa minhatu khadimin fisabilillah au taruqatu fahlin fisabilillah. Sedekah yang paling utama adalah naungan kemah dalam perang di jalan Allah.
Nah ini hadis agak unik ya, maksudnya mungkin jarang kita dengar. Ternyata menyiapkan kemah untuk para mujahidin itu termasuk sedekah yang paling afdal. Nah sekarang ini teman-teman kita di Gaza itu butuh itu. Ya, hari-hari sekarang lagi di lokasi tanah yang sudah sama rata dengan bangunan sudah hampir bisa dikatakan tidak ada. Mereka butuh untuk sholat, ternyata masih banyak orang di sana. Kami dikirimkan informasinya itu banyak sekali mereka butuh. Sekarang mereka buat tema kemah, masjid dari kemah-kemah. Karena untuk membangun bangunan nggak bisa. Sulit untuk membawa alat bangunan, perlengkapannya, biayanya dan segala macam. Maka dibuatlah program tenda-tenda jadi kemah. Tenda-tenda juga untuk rumah-rumah mereka. Dan mereka itu semua murabit ya. Semua orang-orang di Palestina dianggap murabit di jalan Allah. Jadi sama saja karena mereka lagi dijajah. Mirip kita waktu dijajah dulu sama Belanda. Sebenarnya semua orang muslim itu dianggap murabit. Karena kita setiap saat bisa berperang sama musuh. Karena lagi dijajah. Nah ini kalau kita ikut partisipasi membangunkan kemah, rumah-rumah mereka. Ya, apalagi sekarang mereka yang tetap bertahan di wilayah itu. Karena dianggap itu adalah wilayah mereka, masjidnya kah, rumahnya kah, atau apa saja, itu termasuk sedekah yang afdal. Kemudian dikatakan, dan bantuan berupa seorang pembantu di jalan Allah, ini yang kedua yang sedekah paling afdal. Jadi kalau kita misalnya memperbantukan pasukan cukup banyak dengan prajurit-prajurit yang kita biayai misalnya, dan yang ketiga adalah unta, bersedekah dengan unta betina yang siap dibuahi oleh unta jantan di jalan Allah. Jadi di masa dulu itu ada juga orang yang datang menyumbang unta. Ya. Unta itu memang disedekahkan biasanya satu pasang. Tujuannya nanti dikembangbiakkan oleh pihak pemerintah. Itu di masa Nabi SAW. Kemudian semua anak-anaknya unta itu di jalan Allah semua dipakai untuk berperang. Ada juga menyumbang kuda sepasang. Nah ini juga kalau orang menyumbang unta betina masa itu karena dipakai untuk berperang, maka itu juga termasuk sedekah yang paling afdal. Dan sekian banyak. Kalau kita mau bahas dalil-dalil tentang jihad ini luar biasa. Makanya saya bilang tidak pantas kalau seorang muslim justru meninggalkan bahasan seperti ini. Ya, dia harus punya sesuatu yang membantu dia untuk memahami, oh ternyata ini kalau betul-betul sedang terjadi, keutamanya terlalu besar untuk kita dapatkan. Saya juga pernah berbagi teman-teman sekalian bagaimana caranya menghilangkan rasa takut ya agar kita mau berperang. Saya akan jawab dari dua sisi. Yang pertama perkataan Ibnu Taimiyah di mana beliau mengatakan jihad melawan hawa nafsu merupakan dasar yang melandasi jihad melawan orang-orang kafir dan orang munafik. Karena seseorang tidak akan mampu berjihad melawan secara fisik orang kafir dan orang munafik sampai dia berjihad melawan diri dan hawa nafsunya terlebih dahulu sebelum melawan orang-orang kafir itu. Artinya tidak mungkin kita akan mau masuk di medan perang, berperang di jalan Allah, melawan orang-orang non-muslim selama kita sendiri memang belum bisa jihad melawan hawa nafsu kita, jihad melawan bisikan-bisikan syaitan. Sisi yang lain, apa yang dikhawatirkan untuk ikut berperang? Sementara mati itu bukan karena peperangan, mati itu karena ajal datang. Artinya kalau kita pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, selama ajal belum datang enggak akan meninggal. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu terus waktu kita ceritakan tentang serial sahabat kisah beliau terus mengejar agar bisa mati syahid. Ya, dan ingin menutupi tentang dulu upaya beliau dalam memerangi Islam sebelum masuk Islam itu ya. Tapi takdir Allah berbeda. Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada dia kesempatan padahal semua di tubuh beliau itu semuanya luka dan semua pedang umumnya yang dipakai berperang pasti patah karena luar biasa melawan sekian banyak puluh atau ratusan pedang musuh yang dihadapin untuk tangkis-tangkisan untuk saling serang dan seterusnya. Jadi memang kematian itu hanya datang karena ajal datang, bukan karena itu. Dan orang umumnya yang mati syahid di medan perang pasti lebih sedikit jumlahnya. Sudah pernah kita sebutkan kalau kita lihat historinya ya dari peperangan pertama Nabi yaitu perang Badar. Dari 314 orang sahabat yang pergi perang Badar yang meninggal cuma 60 orang. Padahal kalau kita tangkap secara rasional teman-teman, waktu itu pedang sama pedang, ya, di depan mata gini panah, tombak, itu kan berarti kematian itu bisa dikatakan 90% lebih. Kalau sekarang orang masih bisa sembunyi, jauh, ditembak segala macam. Kalau dulu itu betul-betul kematian depan mata. Tapi kenapa yang mati lebih sedikit? Karena memang Allah memilih mereka, para syuhada itu dipilih. Orang yang paling ikhlas, yang memang mau mati, itu baru. Ya, kasus meninggalnya
Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu di perang Uhud, itu karena dia tahu besok akan terjadi perangan dengan orang Quraisy di Uhud dan mereka sudah akan tiba besok dan pasti terjadi peperangan. Semalam suntuk dia nggak tidur. Besok perang semalam sudah tidur. Apa? Minta supaya besok dia termasuk orang yang pertama mati syahid. Lalu Allah kabulkan. Jadi orang betul-betul harus tulus, benar ya. Di perang Uhud 700 pasukan muslim, yang meninggal 70. Di perang Khandak bisa dikatakan tidak ada korban muslim kecuali Sa'ad bin Mu'ad yang wafat setelah terjadi peperangan. Dia kena anak panah kemudian dia meninggal radhiyallahu anhu dengan itu kan. Jadi korban-korban itu sedikit sekali dari kalangan muslimin. Ya, bisa dihitung jari yang memang mati syahid. Kemudian teman-teman sekalian, kita juga kalau berjihad itu berarti kita membuka pintu, ya, pintu surga. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, yang hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Hakim, alaikum bil jihad fisabilillahi. Kemudian ada sedikit tanda kutip tabaraka wa ta'ala, sifat Allah di sini, fa innal jihad fisabilillah babun min abwabil jannah yadhhabu atau yuzhibullahu bihi minal hammi wal gham. Wajib atas kalian berjihad, kata Nabi SAW, di jalan Allah Azza wa Jalla, di saat tepat waktunya, tepat syarat-syaratnya. Karena sungguh jihad di jalan Allah itu merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Allah akan menghilangkan dengannya kesedihan dan juga kesusahan. Nah, jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Ibnu Qayyim berkata tentang masalah jihad, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka adalah tentara Allah. Dengan mereka Allah Azza wa Jalla menegakkan agamanya, melawan serangan musuh-musuhnya, menjaga kehormatan Islam dan melindunginya. Mereka lah orang-orang yang memerangi musuh-musuh Allah agar agama ini seluruhnya menjadi milik Allah dan hanya kalimat Allah yang tertinggi. Mereka mengorbankan diri mereka dalam rangka mencintai Allah Azza wa Jalla, membela agamanya, meninggikan kalimatnya serta melawan para musuhnya. Mereka mendapat limpahan pahala dari setiap orang-orang yang mereka lindungi dengan pedang-pedang mereka dan setiap perbuatan yang mereka kerjakan. Walaupun mereka tinggal dalam rumah mereka, mereka mendapat pahala seperti pahala orang yang bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebab jihad dan penaklukan mereka, karena mereka menyebabkan orang bisa beribadah kepada Allah. Perkataan Ibnu Qayyim ini kalau kita tarik kepada pejuang-pejuang kita dulu Indonesia membuat merdeka, kaum muslimin ya, maka semua apa yang kita kerjakan sekarang, pembangunan masjid, sholat 5 waktu, umroh dan haji, alokasi zakat, puasa Ramadan, pemimpin membuat keputusan, itu semua dipanen pahalanya oleh para mujahid, para kaum muslimin yang dulu berjuang membuat negara kita merdeka. Itu luar biasa pahala mereka, karena mereka akan panen, sebab perjuangan mereka lah kita merdeka. Dan akhirnya dengan itu kita bisa melakukan banyak aktivitas. Nah, termasuk pengajian ini, apalagi sekian banyak pengajian yang sudah ada, sekian banyak halaqah Quran, sekian banyak mimbar-mimbar dan podium diisi dengan potongan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dan seterusnya, keputusan pemerintah dan segala macam, semua itu akan dipanen pahalanya oleh para mujahidin. Tujuan disyariatkannya jihad teman-teman untuk meninggikan kalimat Allah, bukan yang lain. Kita berperang bukan untuk menumpahkan darah, bukan untuk menunjukkan keterampilan perang, bukan itu semuanya, ya. Tapi memang kita untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat jelas sabda Nabi SAW waktu ditanya kepada beliau, kira-kira mana yang dianggap perang? Jihad di jalan Allah. Orang yang hanya sekedar ya fanatisme kah, membelah wilayahnya kah misalnya. Maka kata Nabi SAW, orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka mereka adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah jihad, kalaupun terjadi, maka yang pertama kita harus punya ilmu dalam masalah agama ini, terutama hukum-hukum jihad, ya. Berhubungan dengan masalah keikhlasan dalam jihad, kemudian bagaimana cara sholat dalam kondisi takut, ya. Kalau kita lagi berhadapan sama musuh, bagaimana tata cara sholatnya, kemudian juga masalah bersuci, ya, sholatnya orang yang sakit atau terluka, gitu kan. Semua itu bagian-bagian daripada hal yang perlu dipahami. Terus kemudian bagaimana kita bermuamalah dengan musuh kalau kita sedang berhadapan duel, bagaimana kalau musuh itu menyerah,
apa yang harus kita lakukan, bagaimana kalau kita menang, ada harta rampasan perang, ada ghanimah, ada fai yang harusnya dikembalikan kepada pemimpin, kemudian nanti akan dibagi ya. Nah semua ini hukum-hukum harus kita fahami baik-baik. Jadi kita harus punya ilmu dulu. Yang kedua kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala supaya mendatangkan pahala. Yang ketiga mutaba'ah, mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jihad-jihad beliau ya. Kemudian yang keempat kita harus ya berjihad teman-teman sekalian dengan tujuannya menegakkan keadilan. Ya, jadi tadi untuk meninggikan kalimat Allah, menegakkan keadilan itu bagian daripada hal yang harus diperhatikan. Yang kelima, jihad bersama imam kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Jadi bukan individual. Ini semua bagian adab-adab yang harus diketahui. Dan Nabi SAW bersabda, sungguhnya imam itu adalah perisai, ia akan diperangi dari belakangnya dan dia menjadi perisai dari depannya. Maksudnya dia menentukan menyerang atau tidak menyerang. Nah seperti itulah. Jika imam menyuruh untuk bertakwa kepada Allah dan berbuat adil, maka dia dapat pahala, dan jika dia menyuruh selain itu maka dia akan mendapatkan dosa. Kemudian yang perlu diperhatikan setelahnya adalah tidak boleh sama sekali menunjukkan kelemahan di depan musuh ya. Dan harus diikuti dengan keyakinan kalau Allah SWT benar dengan janjinya. Karena kalau kita sudah berperang teman-teman sekalian, ini sudah ada campur tangan ilahi. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Kau tidak pernah melempar, hai Muhammad, pada saat kau melempar, tapi sebenarnya Allah yang melempar. Yaitu Allah SWT menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan menyampaikan kepada umat Islam, para sahabat waktu itu, falam taktulum walakin Allah katalam ma ramaita ramaita walakin Allah rama. Kalian tidak pernah membunuh musuh-musuh kalian, tapi Allah lah yang telah membunuh musuh-musuh kalian itu. Ya. Jadi sebenarnya sudah ada campur tangan Allah SWT sana. Yang penting kita ikhlas, bagaimana kita bisa mengalahkan musuh. Dan tidak boleh kita tunjukkan kelemahan di hadapan musuh. Bahkan dibolehkan menunjukkan keterampilan dan kemahiran. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Dujana radhiyallahu anhu di perang Uhud pada saat beliau sudah menerima pedang Nabi SAW, maka beliau mengganti imamannya menjadi imamah merah yang berarti dia siap mati. Kemudian dia menunjukkan kesombongannya dalam keterampilan menggunakan pedang di depan musuh. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi mengatakan sungguh sikap seperti ini Allah benci. Sifat sombong ini Allah, kecuali dalam keadaan ini. Menunjukkannya di hadapan musuh. Tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, orang-orang yang sudah menyerah, orang lemah. Ya. Maka mereka tidak boleh dibunuh sebagaimana Nabi SAW pernah menemukan di beberapa korban kaum muslimin ada wanita. Maka beliau pun melarang itu. Tidak boleh memutilasi dan merusak fisik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah memerintahkan kalian untuk berbuat kebaikan dalam segala hal. Kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kalian menyembelih dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian dan tenangkan sembelihan kalian. Saksi bahasan adalah kalau kalian bunuh dengan cara yang baik. Tusuk musuh, mati, selesai. Gak ada mutilasi, gak ada sengaja coret-coret badannya, rusak dan segala macam. Gak boleh membakar musuh. Karena Nabi SAW mengatakan tidak boleh membakar kecuali pemilik api tersebut. Nah ini diantara adab-adab yang harus betul-betul dijaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kesimpulannya teman-teman sekalian, jihad adalah ibadah yang sangat mulia. Kita harus mengulang-ulangi tentang keutamaannya. Dan tentu saja boleh kita berharap supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pahala sebagaimana diberikan kepada orang-orang yang berhasil ikut di masanya gitu ya. Kayak misalnya di masa kita lagi tidak ada peperangan contoh misalnya. Apakah kita sampai meninggal membiarkan diri kita tidak meraih pahala jihad? Jangan. Caranya gimana? Kita pelajari. Seperti ini kita belajar. Ini sebagian kecil dari hadits-hadits dan ayat-ayat berhubungan dengan masalah keutamaannya. Kemudian yang selanjutnya kita coba ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat tulus. Kalau seandainya Allah berikan kesempatan kita seperti orang-orang yang dulu pernah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan melakukannya. Semoga saja dengan niat yang tulus masuk dalam hadis Nabi SAW, manusia 4 tingkatan. Yang pertama, ya Allah berikan ilmu dan harta lalu dia menghabiskan kedua di jalan Allah. Yang kedua adalah yang diberikan ilmu tapi tanpa harta. Lalu dia dengan tulus dalam hatinya mengatakan, kalau saya diberikan seperti orang yang pertama itu, saya akan lakukan yang sama. Maka mereka sama-sama pahalanya. Jadi jangan, walaupun kisah itu sudah luput dari kita. Contoh, teman-teman lagi kebetulan di Madinah datangi kuburan para syuhada Uhud.
Jangan cuma mengatakan, oh itu kuburannya para sahabat, ini kuburannya Hamzah, ucapin salam selesai. Bagus-bagus, tapi masih ada hal yang bisa kita tambahkan. Seperti misalnya, itu kan mustahil kalau kita mau jalankan hadis tadi, kita mengatakan, ya Allah kalau seandainya engkau hidupkan aku di masa itu, mungkin aku pun akan berjihad bersama Nabi SAW di perang Uhud. Diniatkan, walaupun sudah lewat, gitu kan. Karena kalau masjid yang sudah pernah dibangun, kita cuma mengatakan, oh bagus ya masjidnya. Manfaatnya apa? Tidak ada manfaat bagi pembangun masjid, tidak ada manfaat buat kita. Tapi kita bisa dengan niat dan doa mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau memberikan aku kesempatan seperti yang bangun masjid ini, aku akan lakukan yang sama. Kalau antum tulus dalam hati, bisa sama pahalanya. Bisa sama pahalanya. Nah seperti seterusnya. Allahu a'lam. Begini bahasanya teman-teman sekalian, mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena sesuai dengan tema saja dan mudah-mudahan sudah mewakili dan semoga Allah SWT selalu mengokohkan iman kita, menambah ilmu kita dan menyibukkan kita selalu dengan amal-amal soleh, dipanjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong saudara-saudara kita yang sedang tertindas dimanapun berada, terutama di Palestina. Semoga Allah berikan kepada mereka kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kepada kita dan semoga Allah selalu jaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita. Dan semoga Allah satukan juga kita di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu kita ini. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan dan istighfar kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.